Kaidah yang keempat, wa ma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu fihima wajib at-tawaqquf fi lafdhihi fala yuthbat wa la yunfa li'adami wurudil itsbat wan nafyi fihi. Suatu pensifatan bagi Allah yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis dan tidak pula dinafikan, maka kita bersikap tawakuf padanya, tawakuf pada lafaznya. Tawakuf itu artinya kita tidak memberikan komentar apa-apa, yaitu kita tidak tetapkan, tidak pula kita nafikan, karena tidak ada dalil yang menetapkan dan menafikan. Baik, biar lebih jelas kita berikan contoh, karena ini seringkali disebut oleh banyak orang di medsos permasalahan ini. Jadi saya ulangi sedikit kaidahnya. Yang tidak ditetapkan atau dinafikan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita bersikap tawakuf pada lafaznya, yaitu tidak kita tetapkan, tidak pula kita nafikan. Contoh jamaah sekalian, seringkali orang di medsos mengatakan, siapa yang meyakini seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, maka dia adalah mujassimah. Contoh yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ayat ini mengatakan Allah memiliki wajah. Tapi ada orang yang berkata, jika beriman Allah punya wajah, itu namanya mujassimah. Mujassimah itu dari kata jisim. Berarti orang yang berkeyakinan Allah punya wajah, meyakini Allah punya jisim. Jisim itu bisa diterjemahkan dengan jasad atau badan. Jasmani. Jasmani bahasa Arab tuh. Jasad juga bahasa Arab, badan juga bahasa Arab. Tiga-tiganya bahasa Arab. Dan itu menurut mereka berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, jemaah sekalian, bagaimana memahami permasalahan ini? Tentang tuduhan atau sebaliknya keyakinan Allah memiliki jasad. Maka jemaah sekalian, kata jasad ini tidak ditetapkan dalam Al-Quran, tapi juga tidak diingkari. Tidak ditetapkan dalam hadis, tidak pula diingkari. Maka bagaimana kita mendudukkan permasalahan ini? Kita tanyakan kepada orang yang berkata begitu, apa yang kamu maksud dengan jasad? Kalau dia mengatakan, yang dimaksud dengan jasad seperti jasadnya makhluk, maka ini harus ditolak. Tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau yang dia maksudkan bahwa Allah memiliki jasad, tidak melampaui seperti apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Contoh, Allah memiliki wajah, maka ini makna yang benar. Tapi kita katakan, jangan disebut jasad, atau jasmani, atau badan. Katakan seperti yang Allah katakan saja. Allah mengatakan dia memiliki wajah, selesai. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, itu yang kita ikuti. Tidak usah lebih daripada itu. Maka kita selamat. Kelak, kalau Allah minta pertanggungjawaban kepada kita,
atas dasar apa keyakinan Anda? Kita bisa menjawab, atas dasar Al-Quran. Kalau kita menafsirkan sendiri, mencoba untuk memaknai sendiri, kita nanti akan repot untuk menjawab. Atas dasar apa akidah yang engkau miliki? Oh, saya tafsirkan begini, menurut saya maknanya begitu. Repot kita menjawab. Tapi kalau kita jawab berdasarkan Al-Quran, Al-Quran tertulis seperti itu, selamat kita. Jadi ini kaidah yang keempat. Lafaz-lafaz yang tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan, maka tidak langsung kita tetapkan, tidak pula langsung kita nafikan, sampai kita perinci dulu apa yang Anda maksudkan. Kemudian kita ajak untuk mengikuti lafaz yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun hanya lafaz, kita usahakan menghindari lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Baik.